saat ibu itu hamil gitu. Jadi saat ibunya itu hamil. Jadi kayak menurut aku asupan gizinya itu dimulai saat ibunya itu hamil. Oke. Ada sedikit slack dulu. Lagi ini ya, yang penting gak red flags ya. Jadi kalau sebelum hamil bisa apa nggak bisa? Bisa. Halo Sobat BKKBN, this is Ruang Biru. Cari tahu lebih seru. Oke, aku Ejian Cika yang hari ini bakalan ditemenin sama teman-teman mahasiswa di sebelah kiri aku. Ada Foni, ada Titin, yang paling atas ada Irsyad, dan Tulaswan ada Elin. Kita mau ngomongin banyak hal hari ini dan spesial. Kita mau ngomongin soal stunting. Dan do you guys know about stunting? Kalian tau gak sih soal stunting? Tahu sewajarnya. Sewajarnya. Yang umum-umum aja sih. Oke. Cukup tahu. Cukup tahu. Nyanyi dong. Cukup tahu. Oke. Benar, kita bukan program musik ya, balik lagi. Nah, spesial di Ruang Biru ngomongin soal stunting ini, mungkin udah banyak banget sobat BKKBN yang paham soal stunting ini adalah kondisi di mana anak ini ada di dalam kekurangan gizi yang sangat kronis yang nantinya akan menghambat pertumbuhannya. Nah, langsung aja ya, kita mau cek kepandaian mereka, apakah mereka mahasiswa yang pandai, terbekali dengan pengetahuan umum, atau yang kayak mahasiswa kuliah pulang gitu aja. Tapi bukan berarti yang kuliah pulang itu biasanya nggak lebih kurang ya pengetahuan umumnya ya. Jadi kita cek aja ya dari kecerdasan, nanti kita cek antara yang -1, infinity, atau yang kayak khusus gitu. Langsung aja ngomong soal stunting. Yang udah pernah didengar soal stunting ini, kalian jawab ya, karena ada yang kalian pegang ini bukan sebuah properti aja, bukan sebuah alat buat kipas-kipas, tapi ini adalah salah satu tanda deteksi kepandaian mereka. Nah, langsung ya, mitos atau fakta stunting hanya bertubuh pendek? Oke, kita menemukan kekompakan antara ruang duduk atas dan bawah. Oke, dan aku mau nanya aja deh kayaknya. Ini mungkin kalian udah aliansi duluan, kerjasama. Emang chemistry kelihatan. Iya, bener. Kita skor-skoran nggak sih ini? Oke, aku mau tanya sama salah satu perwakilan dari mitos deh, sama Irsyad deh. Kenapa tuh Irsyad? Karena menurutku stunting itu nggak cuma tentang tinggi badan tapi juga tentang berat badan. Oke. Kayak gitu. Yakin banget nggak? Kayaknya sih. Tapi kemarin kita Kayaknya cek. sih. Kalau mau tanya sama Foni, Aku udah waktu Mbak. kenapa? Enggak jadi. Ya, aku agak bingung sih sebenarnya setelah mendengar jawaban Icat. Terus tapi setahu aku memang lebih banyak ditemukan tuh orang yang tubuhnya emang pendek gitu. Belum kan lebih kelihatan gitu kan soalnya. Jadi gitu. Jadi pindah mitos boleh nggak sih? Jadi nggak boleh. Kamu sendiri aja boleh nggak? Ternyata tidak hanya mempresentasikan otak, tapi juga salah satu kebimbangan ya. Oke, jadi kelihatan nih ya mana yang kayak ragu-ragu gitu orangnya. Jadi apakah dalam hubungan kamu juga seperti itu? Kita langsung cek aja jawabannya ya. Ternyata ini ruang penghakiman juga, gengs. Dan jawabannya adalah mitos. Aku jadi bingung. Beda semua ya. Nah, sobat BKKBN tau gak sih kenapa jawabannya mitos? Ternyata anak yang bertubuh pendek belum tentu stunting. Mungkin ini juga yang disinggung sama si Irsyad ya. Jadi kayak mungkin indikator yang paling kelihatan itu adalah tinggi badan. Tapi tau gak sih sobat BKKBN, dari stunting ini, anak yang termasuk kategori stunting itu apabila panjang atau tinggi badannya menunjukkan angka di bawah -2 standar deviasi. Dan hal ini itu disebabkan karena kondisi kurang gizi yang mempengaruhi perkembangan tinggi badannya. Jadi mungkin indikator yang paling gampang kelihatan itu dari tinggi badan, tapi dibalik itu semua alasannya karena ini gizinya dia yang nantinya mempengaruhi tumbuh kembangnya. Jadi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kayak ini bukan ruang penghakiman ya, tapi kita tahu ternyata jawabannya mitos. Oke, kita kasih applause dulu. Keren. Kita masih cek chemistry di antara mereka berempat ya. Kita mau next ke pertanyaan.
Banyak dari kita yang sudah tahu soal stunting nih, teman-teman BKKBN, karena kondisi anak kurang gizi yang menyebabkan perkembangan tinggi badannya tidak sesuai dengan anak seusianya. Atau boleh kita bilang itu anak-anak yang mungkin kelihatan lebih pendek ya. Nah teman-teman, aku mau nanya, mitos atau fakta stunting ini bisa dicegah sebelum kehamilan? Dereng. Oke, jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Jawabannya gimana? Elina tadi sampai mitos kan? Dia puter. Ikut yang lain. Puter. Habis itu mana ya? Tiga labil. Oke, ulang ya. 3, 2, 1. Tiffany pada gini, dia nggak gini. Aku udah gini dari awal. Oke, aku mau tanya Titin deh kenapa? Oke, jadi kalau menurut aku kan tumbuh kembang anak itu pengaruhnya saat mulai saat ibu itu hamil gitu loh. Jadi saat ibunya itu hamil. Jadi kayak menurut aku asupan gizinya itu dimulai saat ibunya itu hamil. Oke, siap. Dari ibu hamil dan ketika ibunya hamil. Oke, rumit ya kan? Siap. Jadi gitu ya, kalau jawabannya Titin tuh kayak gitu sobat BKKBN. Tapi nice try, mari kita cek ya dari Elin deh. Kenapa tuh? Sebagai yang paling ragu di sini. Kalau menurut aku itu fakta gara-gara kalau pun ibunya udah melahirkan nih, dia juga masih bisa ngasihin anaknya asupan protein dan gizi-gizi lain yang bisa menunjang anaknya nggak jadi stunting gitu. Oke, jadi itu ya jawabannya ya. Yes. Tapi sebenarnya sobat BKKBN, pertanyaanku adalah fakta atau mitos stunting bisa dicegah sebelum kehamilan. Jadi kita langsung cek jawabannya ya. Mungkin tadi dari Titin niatnya karena dia hamil, jadi kayak ya udah Ibu hamil. ibu hamil. Ya udah, ibu hamil aja gitu. Kalau dari Elin itu jawabannya adalah karena setelah kelahiran ya. Jadi kalau sebelum hamil bisa apa nggak bisa? Bisa. Bener. Oke. Nah, ternyata sobat BKKBN kita langsung cross check aja jawabannya. Jawabannya adalah fakta. Tahu nggak jawabannya fakta? Benar lagi. Ini ya, tolong disentuh egonya ya. Benar sobat BKKBN, kenapa jawabannya fakta? Ini karena stunting bisa dicegah dari mulai orang tua merencanakan kehamilan. Jadi buat sobat muda yang mungkin sudah nikah muda terus ingin mencegah anaknya stunting, ini bisa dicegah sebelum dari kehamilan. Salah satu contohnya adalah ketika kalian pasangan muda itu sedang mengharapkan punya momongan, biasanya mereka akan pergi ke dokter kandungan buat cek. Nah, ini bisa dikonsultasikan. Jadi calon ibu harus menjaga gizi anak dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai dari sejak anak dalam kandungan hingga usia 2 tahun. Jadi benar yang tadi disampaikan sama Elin ya. Nah, dari itu penting untuk ibu hamil memperhatikan asupan gizi yang dikonsumsi. Jadi ternyata stunting ini tidak hanya diketahui dan diusahakan ketika anak sudah lahir dan sudah terdeteksi stunting, tapi dari awal dia hamil dia sudah bisa mencoba bagaimana caranya supaya anaknya tidak terkena stunting. Begitu. Kita langsung next di pertanyaan selanjutnya. Nah, tadi ngomongin soal stunting ya sobat BKKBN, aku masih punya banyak sekali pertanyaan. Nah, kalian tuh suka nggak sih sama anak-anak yang gemoy gitu? Sangat suka. Oke. Kayak Mbak Foni gini. Oh iya. Kalau udah punya suami. Oke. Jangan duluan ya. Nah, by the way nih ya, mungkin untungnya kalian berempat masuk kategori yang suka anak kecil ya, ya anak-anak yang gemoy gitu. Menurut kalian, mitos atau fakta, anak yang banyak makan itu bisa terkena stunting? 3, 2, 1. Oke. Kenapa, Fon? Karena kalau kekurangan nggak baik, dan menurutku juga kelebihan tuh bakal berakibat nggak baik juga. Oke. Jadi ya emang harus yang terpenuhi tapi jangan sampai kelebihan gitu. Oke. Wih, keren. Baru kali ini jawabannya dia serius nih. Gimik Tumben bener. Kali-kali. Oke. Kalau dari Elin kenapa, Rin? Mau tanya lagi deh. Oh iya, kalau menurut aku meskipun makannya banyak, tapi kalau yang dimakan tuh sembarang tuh juga nggak masuk di tubuh kita gitu loh. Oke. Jadi kalaupun makan banyak juga harus diimbangin dengan gizi-gizi dari makanannya itu. Oke. Wih, keren. Kita langsung cross check jawabannya karena mereka kompak ya, dan kalian berempat ternyata benar.
Aduh. Pintar nggak sih kita? Oke, masuk. Ini masih awal sih. Easy. Langsung sombong. Baru kali ini juga kompak. By the way Sobat BKKBN, tahu gak sih kenapa jawabannya fakta? Karena anak-anak stunting tidak hanya mereka yang bertubuh kurus saja, tapi yang bertubuh gemuk ini juga bisa terkena yang namanya stunting. Mungkin dari asupan makanannya sendiri terlalu banyak kalori, terus makannya tidak seimbang. Padahal setiap kita butuh yang namanya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang nantinya harus dicukupi. Jadi mungkin betul juga yang disampaikan sama Elin, ternyata mungkin banyak makannya, tapi kan kita nggak pernah tahu benar-benar setiap orang tuh porsinya di mana, gitu. Oke, mereka masuk ke kategori yang cerdas kali ini ya, karena kompak ya, dan kita mau kali ini aja. Next question enggak? Nah, kita mau langsung cek ya. Kita mau langsung di next pertanyaan dan kita mau cek lagi apakah mereka akan kompak di pertanyaan selanjutnya. Tahu gak sih Sobat BKKBN, ternyata jumlah pernikahan dini di Indonesia mencapai 50 juta penduduk atau sekitar 1/6 dari jumlah penduduk Indonesia dengan rata-rata usia perkawinan dilakukan oleh pasangan di bawah 16 tahun. Wow. 16 tahun. Kok kaget? Oke. Nah, pernikahan dini ini ternyata banyak terjadi di pedesaan maupun perkotaan. Jadi tidak hanya pedesaan saja, tapi juga perkotaan masuk. Kalau kita bahas soal pernikahan dini, mitos atau fakta pernikahan dini menyebabkan anak lahir stunting. Oke, kompak nih. Applause dong. Akhirnya sama. Nah, akhirnya sama. Akhirnya bestie. Yoi, ternyata chemistry mulai terasa. Atau ini ya, kecerdasannya mulai kayak, oh bisa nih langsung klik gitu. Jadi kayak kongsinya berhasil. Nah, aku mau nanya sama Titin deh, kenapa bilang fakta? Oke, karena menurut aku stunting itu berpengaruh banget sama bagaimana orang tua itu mengasuh si anak. Jadi pola asuh itu berpengaruh banget. Sedangkan kalau pernikahan dini itu mungkin ada kemungkinan besar kalau si pasangan ini tuh belum matang secara mental maupun ekonomi. Jadinya berpengaruh seperti itu. Oke. Nah, mereka jawab fakta semua ya. Kenapa Sobat BKKBN jawabannya mereka semua fakta? Kita mau langsung cek aja ya, apakah mereka secara kompak benar atau kompak salah gitu loh. Dan jawabannya adalah fakta. Aku ikut bangga loh ya, keren banget. Dan Sobat BKKBN, jawabannya fakta karena pernikahan dini dilakukan ketika salah satu atau keduanya masih berada di usia belum ideal untuk menikah. Dan ketika mereka ada dalam usia yang belum ideal untuk menikah, organ reproduksinya pun sebenarnya masih belum matang. Tahu gak sih usia ideal untuk menikah? Jadi si perempuan ini ada pada umur 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Jadi nanti dulu ya, Fon. Tunggu dulu. Masih sampai juga. Iya. Kita 5 tahun lagi. Oke. Nah, jadi di usia 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki. Batasan umur ini juga nantinya dilihat untuk lebih siap lagi apakah mereka ini sebuah pasangan yang siap dari sisi mental maupun sisi ekonomi dalam kehidupan berkeluarga. Jadi bener ya, emang sih nikah itu kan nggak cuma tampang aja ya, tapi emotionally, financially. Jadi kalau misalnya mentalnya siap tapi duitnya nggak ada kan ya ngajak sama susah aja ya. Sedihnya. Oke. We go to the next question guys. Dan aku punya pertanyaan buat kalian semua. Jawab ya. Mitos atau fakta? Remaja putri anemia dapat menyebabkan anak stunting. 3, 2, 1. Ada yang menjawab dengan penuh keraguan, tapi dengan oke. Nah, itu kamu. Aku bimbang. Kenapa sih jawabannya mitos? Jujur Li, saya tidak tahu. Oke. Menunggu penjelasan dari kakaknya. Oke, siap. Tapi aku suka ya, dia siapa yang menggerakkan kamu untuk menjawab mitos? Kata hati. Oke. Biasanya feeling cewek tuh selalu bener. Oh iya, oke. Mari kita cross check ya. Jadi buat cewek ada cewek di sini. Dan kalau ada salah kita semua salah ya. Oke. Nah, aku mau nanya sama Irsyad deh. Oke. Kenapa fakta? Karena menurutku kan
stunting itu kan bisa dicegah ataupun bisa dikelola itu kan dari lahir ya, dari dalam kandungan. Nah, ketika seorang bayi masih di dalam kandungan, otomatis kan dia menerima makanan, nutrisi serta gizi dari apa yang dimakan dan apa yang lagi dirasain sama si ibunya. Nah, kalau misalkan ibunya anemia, terus juga kekurangan gizi, otomatis si bayi ini udah mengalami stunting sejak masa lahir atau di dalam kandungan. Jadi kalau misalkan ibunya anemia, terus juga kekurangan gizi, ya anaknya bisa juga terkena dampak dari anemia dan kekurangan gizi tersebut. Itu makanya fakta. Yoi, ini baru kali ini yang sebulan kayak kongsinya nggak jalan gitu loh. Iya, ada sedikit slack dulu. Yoi, lagi ini ya, yang penting nggak red flags ya. Gini ya. Aduh, red flags berjalan. Kita nggak mau ngomongin red flag dan zodiak ya, apalagi ya. Nah, kita langsung cross check jawabannya ya. Tadi ada perwakilan satu mitos dan fakta. Mari kita cek karena membawa mayoritas perempuan. Jawabannya adalah fakta. Ternyata kata dia tidak eliminasi soalnya. Nggak, kalau kita ini kan bisa nutupin kalau malu ya. Tapi ternyata kata dia tidak membawa pada hal yang benar ya. Kan jangan bawa perempuan. Dia aja tereliminasi boleh ya? Iya, bisa. Tapi dia jawabnya benar gimana dong? Aduh, tau gak sih Sobat BKKBN? Jawabannya fakta karena remaja putri lebih rentan mengalami anemia karena pada saat menstruasi, tubuh kehilangan zat besi. Jadi, jika tidak segera ditangani dapat meningkatkan resiko terjadinya komplikasi yang berbahaya bagi ibu dan bayi yang dilahirkannya seperti persalinan prematur, berat badan, lahir rendah, dan memperbesar resiko bayi ini lahir secara stunting. Jadi gitu. Oke, kita kasih aplaus dulu. Aduh, keren banget ya. Dan ini tadi obrolan kita soal stunting Sobat BKKBN. Senang banget karena mereka berempat ini sudah berpartisipasi dan ternyata mereka masuk dalam average yang lumayan lah ya. Lumayan lah ya. Bisa lah ya. Bener. Makanya kalian bisa kasih jawaban gitu loh, itu bangga gitu loh. Oke, dan terima kasih buat Sobat BKKBN semuanya. Ini Ruang Biru dan sampai ketemu di episode berikutnya. Ruang Biru, cari tahu lebih seru.